dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Program persiapan guru sekolah minggu yang tayang ini sudah sejak 2020 ya, pandemi awal sampai sekarang itu banyak memberkati kakak-kakak yang mengajar anak-anak mewartakan firman Tuhan di banyak kota. Artinya program ini memberkati kakak-kakak semua, menjawab kebutuhan kakak-kakak semua dalam mewartakan firman Tuhan. Nah, pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, belajar dari kisah Yesus dan perwira. Belajar dari kisah Yesus dan perwira, Tuhan menyembuhkan. Kak Pendeta Hendra nanti yang akan menyampaikan penggalian bahan Alkitabnya. Dan tentu saja ada kakak-kakak yang lain yang akan menyampaikan usulan metode setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Namun sebelumnya kita berdoa bersama ya. Bapa yang terkasih, terima kasih telah memberkati kami, boleh memberikan kepada kami semangat untuk tetap menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Bapa kiranya berkati dan urapi kami. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra dapat menyampaikan penggalian isi Alkitabnya. Salam kakak semua. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang lainnya tentang kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan. Kita mau menggali bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8, ayatnya ke-5 sampai dengan 13. Ini kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Nah, kita akan memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyembuhkan. Yuk, saya akan membacakan buat kita semua dari Matius pasal yang ke-8, ayat 5 sampai dengan 13. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi yang pertama ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan kita mau menyampaikan kisah ini kepada adik-adik. Kakak-kakak, kisah ini adalah kisah lanjutan setelah Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal dalam khotbah di bukit. Ya. Kalau kakak-kakak melihat ayatnya yang pertama dalam Matius pasal yang ke-8, ada keterangan di sana Yesus turun dan orang banyak berbondong-bondong menyertai dia. Jadi turun ya setelah di bukit Tuhan Yesus turun. Nah kisah ini adalah kisah lanjutannya. Dan sebelum kisah kita ada kisah dari ayat 1 sampai dengan 4. Kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Jadi penulis Matius mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar pengajar dengan berotoritas, tetapi juga dia bertindak dengan kuasa. Bukan hanya mengajar, tapi juga bertindak. Jadi pasal 8, pasal 9 itu akan ada banyak rangkaian mujizat-mujizat yang sebenarnya Matius mau menegaskan siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana kerajaan Allah hadir secara nyata. Nah, kita melihat di sini ada seorang perwira ya. Jadi perwira ini adalah perwira Romawi, dia bukan seorang Yahudi,
dan juga dia mewakili pandangan orang-orang pada saat itu ya, itu yang memandang orang-orang non-Yahudi itu tidak layak atau ya nggak masuklah dalam kerajaan Allah. Namun justru orang inilah, perwira ini yang datang kepada Tuhan Yesus dan menunjukkan iman yang besar, dan lalu Tuhan Yesus memujinya. Bahkan ini yang mengejutkan bagi para pendengar orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada beberapa kata-kata kunci yang kita perlu perhatikan. Yang pertama ada kata perwira di ayat yang kelima. Perwira ini menunjukkan bahwa dia punya bawahan ya sekitar 100 tentara ya. Jadi ini simbol kekuasaan, tetapi dia menunjukkan sesuatu dalam kerendahan hatinya. Dia berkuasa tapi rendah hati. Perkataan rendah hati juga itu ditemukan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 misalnya, ketika ia menyapa Tuhan Yesus dengan Tuhan, ya, Kyrie, ya. Ini ungkapan hormat, pengakuan otoritas yang dinyatakan oleh perwira ini. Perwira ini punya otoritas, tapi ia juga mengakui otoritas Tuhan Yesus, ya. Disebutkan juga di ayat yang ke-6 bahwa dia menegaskan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Dari kata-kata sangat menderita menunjukkan bahwa dia itu peduli banget, dan pedulinya pada hambanya. Waduh, ini luar biasa, jarang, nggak lazim bagi orang Romawi dengan kekuasaan yang begitu besar peduli pada orang kecil, hambanya. Menunjukkan bahwa orang ini spesial sekali. Di ayat yang ke-8 disebutkan, dia merasa juga dia nggak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Sadar akan terbatasan dirinya, sadar siapa dirinya, dan menunjukkan juga bahwa dia percaya penuh akan kuasa Tuhan. Ya. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Itu menunjukkan iman yang kuat sekali. Ya. Nggak perlu ada sentuhan fisik, nggak perlu ada datang jauh-jauh, nggak akan menjadi penghalang. Tuhan berkuasa. Itu iman yang luar biasa. Makanya lalu Tuhan Yesus, wow, dia kagum sekali. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia. Ini seperti membalikkan ekspektasi religius seseorang ya, bahwa tadinya orang ini nggak dianggap begitu, tapi ternyata dia imannya jauh lebih besar daripada orang-orang Yahudi. Nah, lalu dalam konteks itulah lalu Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang dipakai oleh Matius untuk menegaskan karya keselamatan Tuhan itu inklusif sekali. Bahwa dari timur dan barat, dari semua orang bangsa bisa masuk, duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga, menunjukkan keselamatan berlaku buat semua orang. Kalau kita melihat bagian apa yang diceritakan ini, ada banyak sekali kisah-kisah perjanjian lama juga yang sebenarnya digenapi ya. Yesaya 55 misalnya, firman Tuhan itu akan dinyatakan ya, tidak kembali sia-sia. Ada iman yang kuat yang juga muncul di perwira yang sangat peduli dengan hambanya ini. Tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa, Yesaya 49 misalnya ayat 6 ya, terang bagi bangsa-bangsa, itu nyata sekali dalam bagian ini. Ia menggemakan apa-apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, dan Matius menggemakan itu dalam karya Tuhan Yesus. Tuhan juga melihat hati dari perwira ini seperti kisah 1 Samuel 16 ya, ketika Tuhan memilih Daud ya begitu ya. Dan ini menunjukkan manusia yang bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Nah, apa lalu pesan utama dari bagian ini? Matius mau mengatakan sesuatu bahwa Tuhan Yesus menyatakan kerajaan Allah itu terbuka buat semua orang. Dan yang Tuhan Yesus tegaskan sekali adalah soal iman yang sejati. Bukan didasari pada status, pada latar belakang kesukuan, tapi yang menyambut jalan kerajaan Allah, yang percaya kepada Allah. Jadi melalui kisah ini kita melihat bahwa perwira dari Kapernaum yang bukan Yahudi terima, percaya pada Yesus sebagai juru selamat, ya itu yang menunjukkan bahwa keselamatan itu terjadi juga buat setiap orang. Nah, dalam kisah ini kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan kepedulian pada orang-orang yang menderita, hamba perwira ini. Bahwa Tuhan Yesus kasihnya itu melampaui batas etnis, batas sosial. Siapapun bisa merasakan kasih Tuhan. Dan Yesus juga mengagungkan iman yang rendah hati dari perwira Kapernaum ini. Nah,
pesan ini bisa kita sampaikan kepada adik-adik, dan sehingga adik-adik menyadari bahwa Tuhan tuh nggak membeda-bedakan orang loh ya. Semua suku bangsa, siapapun kamu, apapun latar keluargamu, dari manapun asalmu, kaya atau miskin, pintar atau tidak, semua berharga di mata Tuhan ya. Iman juga penting untuk kita ajarkan kepada adik-adik, iman yang sangat kuat ya. Percaya saja kepada Tuhan Yesus itu penting sekali diajarkan kepada adik-adik. Dan juga kita mau mengajarkan adik-adik seperti Tuhan juga peduli kepada hamba perwira Kapernaum ini, adik-adik juga peduli kepada mereka-mereka yang sakit. Kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan itu melampaui batas, melampaui jarak. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, yakini Tuhan mampu menjamah keluarga kita yang sakit misalnya, atau pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh adik-adik. Demikian kakak-kakak, kita mau mengajarkan adik-adik tentang Tuhan menyembuhkan dengan berbagai hal yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi juga karya penyembuhan itu melampaui batas suku, batas jarak, dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya pada orang-orang yang percaya seperti perwira dari Kapernaum. Selamat menyampaikan pesan ini, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan penggalian bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar Injil Matius pasal 8 ayat 5-13, belajar dari kisah Yesus dan perwira. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan penggalian bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Mari Kak. Shalom kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk pembelajaran kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari kisah Yesus dan perwira. Tuhan menyembuhkan. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, anak-anak mengenal kisah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Yang kedua, anak-anak dapat berkata, Tuhan menyembuhkan. Nah, untuk metode pembelajaran dan sebagai pembukanya itu saya menyarankan yang pertama itu tentang sharing pengalaman. Nah, dari sharing pengalaman ini kakak-kakak bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, ya, kakak-kakak bisa menceritakan pengalaman ketika kakak sedang sakit. Misalkan kakak bercerita, wah minggu lalu kakak itu sedang sakit, pilek, batuk, demam, sehingga kakak tidak bisa tuh datang ke sekolah minggu. Lalu kakak berdoa, kakak juga ke dokter dan minum obat. Wah, Tuhan Yesus menyembuhkan kakak dan puji Tuhan, hari ini kakak bisa datang ke sekolah minggu. Lalu nanti kakak bisa bertanya juga kepada anak-anak mengenai pengalaman mereka saat mereka sedang sakit. Siapa di sini yang pernah sakit? Lalu misalnya kalau ada satu anak yang mengangkat tangannya, kakak bisa bertanya, adik-adik pernah sakit apa? Apa yang adik-adik rasakan dan lain sebagainya, gitu ya. Atau yang kedua, kakak-kakak bisa membawa stetoskop mainan dan termometer. Di sini kakak-kakak bisa bermain dokter-dokteran. Nanti kakak-kakak bisa berpura-pura untuk memeriksa adik-adik. Lalu nanti dilanjutkan dengan sharing pengalaman ketika adik-adik sedang sakit. Wah, di sini adik-adik sehat semua. Ada yang sedikit batuk mungkin ya. Coba ceritakan apakah adik-adik pernah sakit? Sakit apa? Bagaimana pengalaman adik-adik? Apa yang adik-adik rasakan dan lain sebagainya. Atau yang kedua, metodenya itu bisa bermain drama. Jadi ada seorang kakak sekolah minggu yang berperan sebagai perwira dan ada seorang lainnya yang berperan sebagai Tuhan Yesus. Jadi nanti perwira ini datang gitu ya,
datang dan menceritakan kondisi hambanya yang sedang sakit, tentu saja dengan ekspresi wajah yang muram. Nanti perwira ini bisa bercerita dan memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik. Saya adalah seorang perwira yang tinggal di Kapernaum. Hari ini saya sedang sedih sekali karena hamba saya itu sedang sakit dan sangat menderita. Lalu nanti dalam drama itu diceritakan bahwa dia juga berjumpa dengan Yesus dan dia menceritakan kondisi hambanya, dia memohon kesembuhan bagi hambanya dan Tuhan menyembuhkannya. Nah, yang menjadi beberapa poin penting di dalam penyampaian, kakak-kakak bisa mengganti kata perwira ini dengan kata prajurit. Dan kata hamba ini dapat diganti dengan kata pembantu. Tentu saja kedua kata ini diganti dengan maksud supaya adik-adik dapat lebih mudah memahami gitu ya. Lalu juga perwira Romawi ini di situ diceritakan bagaimana dia menghampiri Yesus dan menceritakan kondisi hambanya yang sedang sakit. Tuhan Yesus itu mau datang ke rumah perwira, tapi perwira ini merasa bahwa dirinya itu tidak layak. Dia begitu beriman dan percaya bahwa Tuhan itu dapat menyembuhkan tanpa harus datang ke rumahnya gitu ya. Bahkan dengan cara yang mudah, dengan cukup mengatakan sepatah kata saja, dia percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus kagum akan iman sang perwira. Di Alkitab dikatakan sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Gitu ya. Dan nanti kakak-kakak bisa mengatakan, Tuhan Yesus berkata, wah kamu hebat sekali. Kamu memiliki iman yang hebat. Kamu memiliki iman yang luar biasa. Gitu ya. Tidak pernah aku menjumpai ada seseorang yang memiliki iman yang hebat seperti engkau. Lalu Tuhan Yesus ini menyuruh perwira itu perwira itu pulang ke rumahnya, dan pada saat itulah sembuh juga hambanya. Di sini kakak-kakak bisa menjelaskan dan juga menekankan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus itu hebat, gitu ya. Jadi kalau nanti adik-adik atau ada keluarga adik-adik yang sakit, jangan lupa datang kepada Tuhan melalui doa. Dan percaya bahwa Tuhan juga dapat menyembuhkan. Tuhan Yesus pasti dapat menyembuhkan kalau kita mau berdoa dan percaya. Sama seperti perwira yang tadi, percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan mampu untuk menyembuhkan. Lalu kita juga bisa menjelaskan bahwa Tuhan juga bisa memakai dokter loh untuk mendatangkan kesembuhan, untuk memeriksa sakitnya kita. Jadi kalau misalkan adik-adik ke dokter, jangan takut karena Tuhan memakai dokter juga untuk mendatangkan kesembuhan. Jangan lupa juga untuk minum obatnya supaya kita bisa sembuh. Nah, untuk ayat hafalan diambil dari Matius 8 ayat 7. Aku akan datang menyembuhkannya. Ada beberapa usulan lagu kakak-kakak untuk tema ini. Yang pertama, Yesus dokterku yang baik. Yang kedua, Tuhan Yesus baik. Dan yang ketiga, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Begitu kakak-kakak persiapan kita pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan dari bacaan Matius 8 ayat 5-13, belajar dari kisah Yesus dan perwira. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Mari Kak. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Kembali lagi bersama saya Biner. Saat ini saya akan membantu kakak-kakak di dalam persiapan untuk kelas kecil. Tema kita hari ini adalah Tuhan menyembuhkan. Belajar dari kisah Yesus dan seorang perwira.
ayat Alkitabnya dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Dan adapun tujuan pembelajaran di kelas kecil, yaitu yang pertama, anak menyadari bahwa kuasa kesembuhan itu berasal dari Tuhan, dan itu berlaku bagi semua orang. Yang kedua, anak mau mendoakan mereka yang sedang sakit dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Nah, dua tujuan pembelajaran ini yang akan menjadi pedoman kita dalam kita memberikan cerita Alkitab kepada adik-adik. Untuk pendahuluannya, saya mengusulkan kakak-kakak bisa bertanya jawab kepada adik-adik. Apa sih sebenarnya cita-cita mereka, apa yang mereka impikan di dalam kehidupan mereka. Nanti kalau besar mau jadi apa, begitu. Nah, lalu di cita-cita ini pastikan nanti banyak adik-adik yang menjawab. Kemudian kakak-kakak arahkan kepada satu profesi, yaitu seorang dokter. Nah, tanyakan kepada adik-adik, apakah ada yang mau jadi dokter? Terus apa sih tugas seorang dokter itu? Nah, ketika ada yang menjawab, terus udah selesai tanya jawab, kakak-kakak bisa menjelaskan sedikit tentang dokter. Dokter itu mengobati orang yang sakit melalui obat-obatan yang diresepkan untuk pasiennya atau perbuatan merawat yang dilakukan. Ya, intinya kakak-kakak menjelaskan dokter itu kepada adik-adik semuanya. Nah, kemudian kakak-kakak juga menekankan, tapi kesembuhan yang diberikan itu adalah kuasa dari Tuhan. Meskipun kita kalau sakit pergi ke dokter atau dokter itu bisa menyembuhkan, tapi itu semua berasal dari Tuhan. Nah, berangkat dari kuasa Tuhan ini, kemudian kakak-kakak masuk ke cerita Alkitab, yang mana ceritakan tentang seorang hamba perwira yang sedang sakit. Kakak-kakak buka teks ayat Alkitabnya dari Matius itu tadi. Kemudian bacakan bersama dengan adik-adik dan jelaskan. Nah, isi ceritanya adalah pada ayat ke-5 dan ke-6, Yesus itu mendengar permohonan dari seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Dan kemudian pada ayat ke-7, Yesus menjawab seruan perwira tersebut dengan berkata akan pergi datang untuk menyembuhkannya, menyembuhkan hamba seorang perwira itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Namun perwira itu merasa tidak layak jika Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya, karena perwira itu kebetulan hanya seorang prajurit yang rendahan dan meminta supaya Yesus mengatakan sesuatu sehingga hamba perwira tersebut menjadi sembuh. Nah, perwira ini punya hamba begitu ya. Nanti tolong ditekankan kepada adik-adik semuanya bahwa yang sakit itu hambanya, bukan si perwiranya. Hamba itu pelayan begitu. Dan kemudian apa yang terjadi pada cerita selanjutnya? Cerita selanjutnya mengatakan bahwa Yesus itu melihat kesungguhan hati dari perwira itu untuk hambanya yang sedang sakit. Maka Yesus menyuruh perwira itu untuk pulang dan melihat hambanya kembali, bahwa hamba tersebut sudah disembuhkan oleh karena keyakinan perwira tersebut pada ayat ke-10 sampai ke-13. Dan di ayat terakhir, ayat 13b, perwira tersebut kemudian pulang dan mendapati hambanya sudah sembuh. Nah, kakak-kakak bisa menceritakan cerita Alkitab ini bisa melalui berbagai gambar ataupun bisa drama atau role play gitu ya. Nah, dari cerita ini adapun penekanan-penekanan ya kakak-kakak yang perlu disampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, kesembuhan yang dialami oleh hamba seorang perwira itu membuktikan bahwa semua orang dapat mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan tanpa memandang agama, golongan, ataupun suku, asal Tuhan saja yang berkehendak.
Itu yang perlu ditekankan, bahwa kuasa Tuhan itu hadir di dalam diri setiap orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Seperti seorang perwira yang mengusahakan hambanya untuk sembuh. Kita pun juga bisa berusaha dengan mendoakan mereka yang sedang sakit, entah itu keluarga, entah itu teman, ataupun yang lainnya. Begitu kakak-kakak untuk cerita keseluruhan pada minggu ini. Nah, kemudian setelah kakak-kakak menceritakan semuanya, lalu ditutup dengan aktivitas sederhana tapi bisa mencakup tujuan pembelajarannya, yaitu di waktu itu juga diadakan mendoakan teman-teman sekolah minggu ataupun keluarga yang sedang sakit. Sistemnya gimana? Bebas kakak-kakak semuanya, boleh berkelompok-berkelompok ataupun saling mendoakan satu dengan lainnya, ataupun ada yang teringat, ada yang sakit temennya, nah silahkan didoakan di situ. Nah, tujuannya apa? Terus tujuannya supaya adik-adik juga mempunyai kepedulian terhadap sesamanya, seperti seorang perwira tadi yang peduli terhadap hambanya. Nah, begitu ya kakak-kakak, persiapan dari kelas kecil kiranya dapat membantu kakak-kakak semuanya untuk dapat mengajar adik-adik di kelas kecil. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Biner Kahan. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang terkasih, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius 8 ayat 5-13, belajar dari kisah Yesus dan perwira. Sekarang kita akan mendengarkan usulan metode di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Mari Kak Kristi. Shalom kakak-kakak, kita kembali lagi di persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar. Nah, tema kita kali ini adalah Tuhan menyembuhkan, dan bacaannya dari Matius 8 ayat 5-13. Ini kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Nah, kakak-kakak kita lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak menyadari bahwa kuasa kesembuhan dari Tuhan berlaku bagi semua orang. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana Tuhan mau menyembuhkan hamba dari seorang perwira yang bukan orang Yahudi. Tuh. Nah, ini tanda bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang, maka kuasa kesembuhan Tuhan Yesus bisa kok diberikan kepada yang bukan orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Dan yang kedua, setelah anak-anak tahu nih cerita tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan hamba tersebut dari seorang perwira yang bukan orang Yahudi, maka anak-anak kita harapkan dia mau percaya ya bahwa ada kesembuhan dari Tuhan. Dia bisa memohon kesembuhan dari Tuhan, dan juga mereka mau mendoakan nih orang-orang, teman, keluarga yang sedang sakit, atau mungkin sebetulnya dalam pergumulan yang lain, kalau anak-anak sedang merasa takut atau sedang merasa bingung gitu ya, dia bisa saling mendoakan. Nah, untuk pembukanya kakak-kakak, aku memberikan usul gitu ya, kita bisa main tebak profesi. Nah, ini bisa sangat mudah untuk dikreasikan. Kakak-kakak bisa bikin kartu-kartu yang lucu, isinya clue gitu ya, yang bisa mereka tebak kira-kira profesi apa sih, ya. Nah, tapi karena berhubung cerita kita tentang seorang perwira nih kakak-kakak, kalau boleh profesi tentara jadi soal yang terakhir gitu ya, supaya nanti mudah menjadi pengantar ke cerita Alkitab kita. Nah, ini juga bisa dijadiin games kelompok. Kalau kakak-kakak punya hadiah kecil yang bisa dibagiin ke adik-adik, bisa jadi lomba kecil-kecilan gitu ya, seru main sama adik-adik. Nah,
Nanti di soal terakhir, ketika berbicara soal tentara, maka kita bisa langsung masuk ke cerita Alkitab. Adik-adik, di Alkitab ada seorang perwira. Nah, adik-adik tahu nggak nih, perwira itu siapa sih? Ya, adik-adik, ternyata perwira itu adalah pimpinan para tentara. Wah, keren banget ya adik-adik profesi ini. Dia adalah pimpinan dari para tentara. Nah, pada waktu itu ada tentara-tentara Romawi yang tugasnya menjaga kota. Nah, salah satu pimpinannya adalah seorang perwira ini nih. Itu ya, seorang perwira ini yang menghampiri Tuhan Yesus ketika berada di Kapernaum. Nah, tetapi adik-adik, meskipun pangkatnya tinggi, gitu ya, wah bisa aja dong dia datang dengan berpikir, aku kan perwira, gitu ya. Tapi ternyata tidak begitu adik-adik. Kenapa? Karena perwira ini tahu, aduh, aku nih bukan orang Yahudi. Karena dia perwira Romawi. Nah, karena ini kelas besar kakak-kakak, kita bisa sedikit background check gitu ya. Kenapa sih perwira Romawi ini sudah dipastikan bukan orang Yahudi? Karena memang pada waktu itu hampir tidak ada atau memang tidak ada orang Yahudi yang menjadi seorang perwira di kalangan tentara Romawi gitu ya. Maka sudah dipastikan perwira ini bukan dari kalangan orang Yahudi. Masalahnya Tuhan Yesus adalah rabi Yahudi gitu ya. Jadi ketika ia mendatangi, ia paham bahwa, aduh saya golongan non-Yahudi, mendatangi rabi Yahudi. Nah, ia tahu nih, perwira ini tahu bahwa orang Yahudi seringkali tidak mau berkomunikasi, tidak mau berelasi gitu ya dengan orang-orang non-Yahudi. Yang pada waktu itu disebut orang kafir. Nah, apalagi mampir ke rumah. Ya, nah maka adik-adik, karena perwira ini tahu, gitu ya, tahu situasi pada waktu itu, maka ia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak. Tidak layak untuk apa? Untuk menerima Yesus di rumahnya. Kalau begitu Tuhan, tapi aku eh, membutuhkan kesembuhan untuk hambaku. Maka karena ia tahu orang Yahudi biasanya tidak mau mampir ke rumah orang non-Yahudi, maka ia mengatakan, katakan sepatah kata saja, gitu ya. Maka aku percaya bahwa hambaku akan sembuh. Jadi adik-adik, kita bisa katakan gitu ya, adik-adik, seorang perwira yang bukan orang Yahudi ini punya kepercayaan gitu ya, punya iman akan kuasa Yesus. Nah, bayangkan kok bisa ya dia punya iman akan kuasa Yesus padahal dia bukan orang Yahudi. Dia orang Romawi. Kok bisa ya dia punya iman itu, dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Nah, mungkin adik-adik, kita bisa sampaikan, mungkin adik-adik pada waktu itu kan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mungkin perwira ini mendengar, tapi mendengar pun belum tentu dia percaya ya. Kadang banyak orang mendengar tapi belum tentu dia percaya juga akan kuasa Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Tapi perwira ini percaya. Nah, yang menarik juga setelah itu dia menyebutkan, membahas tentang profesinya yang dapat dalam tanda kutip menyuruh orang lain dan kemudian dia mendapatkan apa yang diminta. Kalau aku minta A, ya maka tentaraku akan melakukan A. Lalu dia mengatakan itu dalam rangka apa? Dalam rangka ia mengatakan, aduh kalau saya yang hanya seorang perwira saja akan terkabulkan gitu ya permohonannya ketika ia mengatakan A, maka tentara-tentaranya akan melakukan A. Bagaimana dengan Rabi? Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Maka pastilah apa yang Tuhan Yesus katakan itu akan terjadi. Jadi dia membandingkan dirinya yang kalau kita pikir, perwira kan tinggi. Tapi dalam kalimat ini, gitu ya, kita bisa katakan kepada adik-adik, dalam kalimat ini justru dia mengatakan, aku yang hanya seorang perwira ini saja. Aku yang seorang bawahan. Kata-kataku dituruti oleh para tentara, oleh hamba-hambaku. Nah, bagaimana Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi dia punya kepercayaan yang sangat besar nih terhadap kuasa yang bisa Tuhan Yesus lakukan terhadap sang hamba yang sedang sakit. Nah, Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus melihat, gitu ya, kita bisa sampaikan, Tuhan Yesus melihat sikap percaya dari sang perwira tadi.
Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kita katakan nih kakak-kakak ya, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mau loh berkenan menyembuhkan hamba perwira yang bukan orang Yahudi. Gitu ya, ternyata Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi pada waktu itu, tapi bisa juga untuk semua orang. Nah, kalau begitu adik-adik, dari cerita ini kita mendapatkan pesan. Yang pertama, Tuhan Yesus punya kuasa untuk memberikan kesembuhan. Nah, kita bisa diskusi nih ya, adik-adik pasti pernah sakit dong gitu ya. Pernah sakit flu, demam, atau sakit apapun. Gimana rasanya ketika sakit gitu ya. Siapa yang waktu sakit nggak mau sembuh? Wah, pasti semua adik-adik mau sembuh ya. Nah, kita bisa elaborasi diskusinya seperti itu ya kakak-kakak. Pasti kalau sakit, kita mau sembuh. Nah, ketika adik-adik sakit dan memohon kesembuhan, kita bisa ingat nih cerita ini. Bahwa Tuhan Yesus punya kesembuhan, Tuhan Yesus punya kuasa memberikan kesembuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi sebagian orang. Nah, maka ketika kita sakit, adik-adik, kita bisa datang kepada Tuhan, kita datang melalui doa, kita berdoa mohon kesembuhan. Kita datang dengan sikap dan iman seperti perwira tadi. Perwira yang bukan dari kalangan Yahudi, tapi kok bisa ya dia percaya akan kuasa Tuhan yang sangat besar. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan gitu ya, murid-murid Tuhan Yesus, kita harus punya sikap dan iman seperti seorang perwira tadi. Kita mau percaya betul-betul bahwa Tuhan punya kuasa menyembuhkan kita. Dan poin yang terakhir, pesan yang terakhir adik-adik, ya kalau kita lihat dari cerita ini, yuk kita berdoa bagi teman atau keluarga yang sedang sakit atau butuh ditolong oleh Tuhan Yesus. Karena kita percaya ya Tuhan Yesus pasti akan menolong memberikan kesembuhan. Seperti itu kata kakak-kakak. Nah, untuk aktivitas penutupnya bisa kita mengajak adik-adik untuk mulai belajar saling mendoakan. Kita bisa langsung praktek, adik-adik berpasang-pasangan, dua orang, lalu minta mereka saling mendoakan. Nah, pertama-tama mereka bisa tanya, ada hal apa yang ingin kamu minta Tuhan tolong minggu ini? Oh iya, mamaku sedang sakit, aku sedang kurang enak badan, atau mungkin sebetulnya pergumulan yang lain. Minggu ini aku ada pertandingan sepak bola gitu ya. Aku mau Tuhan tolong supaya fisiknya kuat gitu ya, energinya banyak, dan bisa bermain dengan baik. Atau apapun. Dan terakhir mereka diminta untuk saling mendoakan. Seperti itu kakak-kakak untuk bahan persiapan kiranya menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan ajar tentang kisah seorang hamba dari seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Terima kasih Kak Kristi yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami telah merampungkan bahan ajar batita balita kecil dan besar. Kakak-kakak dapat mematangkan lagi nih ya bahan persiapan ini usulan metode menurut konteks di mana kakak-kakak mengajar. Kakak-kakak juga dapat memanfaatkan lagu-lagu sekolah minggu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, jemaat-jemaat untuk menolong kakak-kakak dalam mempersiapkan puji-pujian di kelas sekolah minggu. Nah, kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh memberkati semua kakak-kakak kontributor yang mempersiapkan baik itu bahan penggalian Alkitab dan juga metode mengajar, dan terutama bagi kami semua, kakak-kakak dimanapun berada yang akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini agar bisa disampaikan dan memberkati anak-anak dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang.